Pernah nggak sih sebenarnya ada tawaran, ibaratnya kayak tawaran politis atau juga tawaran secara transaksional gitu misalnya? Kalau anak kan cuma makmum sama beliau. Kalau beliau luar biasa ketika khususnya waktu lagi 2016 itu aksi-aksi Islam waktu melawan Ahok nista agama itu tawaran-tawarannya dahsyat sekali. Beliau dapat tawaran bukan lagi hitungan M tapi T. Cuma untuk tutup mulut, jangan lanjutkan masalah ini. Oh begitu. T plus markas syariah, status tanahnya bisa dibereskan semuanya saat itu. Jadi saya dapat info dari beliau itu tawarannya bukan lagi 9, nolnya bukan 9, 12. Dulu pernah IB itu membuat satu fenomena yang cukup besar terjadi di Indonesia dan belum pernah ada lagi. Iya. Gitu ya. 2016 ya. 2016 gitu. Sebentar lagi nih tanggal 2. Iya. Dan kami dengar juga hari ini nih IB pulang ke Indonesia, baru pulang umrah gitu. Iya. Apakah kemudian akan berkumpul kembali gitu? Oh iya. Siapa aja Bib yang kira-kira akan hadir? Oh para ulama, para kiai, para habaib. Presiden gimana kira-kira apakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman cerita untung ya? Belakangan ini memang kita agak sedikit jarang mengeluarkan episode-episode baru. Karena apa? Karena kami memilih sekali siapa aja yang akan tampil ngobrol bareng kita. Nah, tamu berikut ini adalah tamu yang cukup lama kita kejar ya. Karena ada beberapa hal yang terjadi di Indonesia. Aduh, beliau nih yang paling cocok. Tapi beliau karena memang dakwahnya itu ke seluruh Indonesia yang waktunya sulit. Alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan untuk bertemu langsung. Langsung saja akan kita perkenalkan guru saya Nadia Habib Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Mas Ari, apa nih Mas Ari, Bang Ari? Apa aja bebas. Apa aja bebas. Hari ini kelihatan cerah banget beliau ya. Nggak tahu, saya pikir apa pulang umroh apa gimana, apa belakang ada lampu kali ya. Sehat, Beb? Alhamdulillah. Ya afiah. Waduh, ini sekarang kalau kita langsung ke pendapat antum nih Beb. Sekarang di negara kita nih kan lagi rame dari pemilu pilkada gitu kan. Nah, Anda paham banget kalau antum ini juga pengamat politik, bahkan tahu banyak informasi yang terjadi yang mungkin orang banyak nggak tahu gitu. Kalau pandangan antum mengenai keadaan sekarang, apalagi alhamdulillah kita sudah punya pemerintahan baru nih, pandangan antum gimana, harapan ke depan? Ya tentunya kita selalu optimis ya. Kita berharap pemerintahan yang baru saat ini Bapak Prabowo Subianto. Kita berharap tentunya lebih baik dari sebelumnya atau minimal tidak lebih buruk dari sebelumnya. Minimal kita punya harapan itu. Kita punya pengalaman lama dengan beliau. 2014 kita berjuang bareng-bareng. Apalagi 2019 Pak Prabowo inget banget bagaimana kami waktu itu dari Front Pembela Islam, elemen-elemen 212 bersama imam besar. Bahkan saya pribadi nemenin beliau keliling ke berbagai provinsi. Ya kita tahu persis lah, kita lama berjuang bareng-bareng, jatuh bangun bareng-bareng. Kita ada harapan, bicara soal harapan, husnudzan, kita berharap lebih baik dari sebelumnya, atau setidak-tidaknya tidak lebih buruk dari sebelumnya, artinya lebih baik. Cuman memang untuk bisa sampai ke situ tentunya beliau harus berani melakukan dobrakan untuk melepas belenggu-belenggu dari rezim sebelumnya. Beban-beban masa lalu ini yang harus diselesaikan untuk kita bisa menatap ke depan. Kita tahu sendirilah bagaimana beban-beban sebelumnya ini membuat polarisasi yang cukup luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Banyak melakukan pelanggaran HAM. Ya kita tahu KM 50 sampai sekarang belum selesai. Bawaslu itu 10 kalau nggak salah ya. Nanti dicek lagi berapa yang meninggal itu kan waktu itu pendukung-pendukungnya Pak Prabowo semua itu. Termasuk KM 50, 6 anak itu anak-anak yang berjuang banting tulang mati-matian di 2019 ikut komando imam besar untuk dukung Pak Prabowo. Mereka tanpa pamrih dan seterusnya. Ini kan beban-beban rezim sebelumnya. Belum lagi soal hutang, belum lagi kriminalisasi ulama, ketidakadilan penegakan hukum, dan banyak sekali. Kalau beliau mau betul-betul bisa maju, maka saran dari kami belenggu-belenggu dari
rezim-rezim sebelumnya ini, beban-beban dari rezim sebelumnya harus betul-betul dilepaskan. Kami berharap beliau sedang menuju ke arah itu, sehingga insya Allah kita berharap bisa jadi lebih baik. Adapun sikap kita tetap Mas Ari, prinsip kita dari dulu, Imam Besar tuh saya ingat banget. Waktu itu saya di rumah sakit dan di penjara juga beliau pernah ngomong ini. Kita ini bukan politisi, kata beliau. Kita ini da'i. Da'i itu dari kata da'a yad'u, mengajak. Kita ini muhtasib, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita bukan politisi. Kalau politisi itu oposisi atau bukan oposisi. Oposisi itu kalau udah oposisi baik buruk aja udah semuanya. Kalau pendukung mau jelek mau bagus semuanya dianggap bagus. Kalau da'i, orang yang muhtasib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, nggak seperti itu, dia jadi sosial kontrol. Artinya yang baik didukung karena memang Islam memerintahkan kita untuk taat ulil amr selama itu perintah yang baik. Yang buruknya kita kritisi, kita amar ma'ruf nahi munkar, kita protes. Karena memang fungsi kontrol sosial di tangan ulama dan umatnya sangat penting. Khususnya terhadap kekuasaan ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu bersabda, afdhul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal apa? Mungkin orang akan berpikir yang pakai pedang, yang pakai senjata. La, kalimatu haqqin. Kata Nabi, jihad yang paling afdal menyampaikan kalimat kebenaran. Dalam riwayat lain disebut kalimatu adlin, kalimat keadilan, inda sultanin jair, ya di hadapan penguasa yang zalim. Ulama mengulas kenapa kok bisa jadi yang paling afdal? Karena satu, resikonya besar, berhadapan dengan yang punya kekuasaan, punya segala perangkat. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa jadi paling afdol? Karena dampaknya sangat luas. Kalau sampai sebuah nasihat diterima oleh penguasa, maka berapa juta orang yang merasakan dampak positifnya. Kalau sampai sebuah kemunkaran penguasa berhasil kita cegah, ya, maka berapa juta orang yang harus terhindar dari mudaratnya. Nah, jadi sebetulnya siapapun rezimnya, kita akan tetap pada posisi da'i, muhtasib, amar ma'ruf nahi munkar. Yang baiknya wajib kita dukung bersama-sama. Yang buruknya ya kita berikan nasihat, kita kritisi. Terkadang manakala demonstrasi dibutuhkan demonstrasi, yang mana itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar dan bagian dari proses demokrasi. Demokrasi kan ada seperti itu. Jadi itu penting sekali, karena kalau kontrol sosial ini nggak jalan, ini yang bisa menyebabkan kekacauan. Fungsi ulama sebagai kontrol sosial nggak jalan, ini yang menyebabkan kekacauan. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu sampai mengatakan, fasadul ulama fasadul ra'iyah bi fasadil muluk, wa fasadul muluk bi fasadil ulama, wa fasadul ulama bi istilahi hubbil jahi wal mali alaih. Kata Imam Ghazali, kenapa masyarakat bisa rusak? Penguasanya rusak. Karena satu kebijakan yang rusak itu dampaknya ke masyarakat orang luas. Banyak ya? Orang luas. Atau satu kemunkaran, satu penyakit masyarakat yang dibiarkan, dampaknya ke orang banyak nih. Kata Imam Ghazali, rusaknya umat karena rusaknya penguasa. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa penguasa bisa rusak? Kata Imam Ghazali, bifasadil ulama, karena ulamanya rusak. Kenapa ulama bisa rusak? Kata Imam Ghazali, bistilah hubbil jahi wal mali alaih, ketika hatinya sudah dikuasai oleh cinta popularitas, cinta kedudukan, cinta harta, di situ ulama akan rusak. Imam Ghazali melanjutkan, ulama yang sudah hatinya dikuasai oleh cinta harta, cinta popularitas, udah maunya hanya hidup nyaman saja, maunya hanya menikmati fasilitas, privilege dan lain sebagainya. Yang seperti itu kata Imam Ghazali, jangankan kemunkaran yang besar, kemunkaran yang kecil dia nggak akan berani tegur, apalagi kemunkaran yang besar. Karena saking takutnya keluar dari zona nyaman kalau ulama udah rusak, dikuasai oleh cinta kepada harta. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kembali ke awal, rusak umatnya. Jadi memang tugas ulama dengan umat yang ikut komando ulama ini, tugas ulama, tugas para asatid adalah menjadi sosial kontrol. Nggak harus gayanya sama, masing-masing bisa menjalani ini dengan gaya yang masing-masing. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Tapi tugas ini nggak boleh dilepas. Jadi kayak puzzle ya, bersinergi gitu. Betul, harus sinergi. Ini mungkin kacau banget kalau dilepas tugas ini. Antum pantesan nggak punya sosmed, eBay juga nggak ada ya? Kalau YouTube ada. Ada baru hampir harus tahun lah Habib Hanif official itu, karena banyak tuntutan dari kawan-kawan. Beb, antum pengajian bulanan di 19 titik dengan 19 kajian yang berbeda. Sayang dong kalau nggak didokumentasikan. Orang sampai bikin event untuk bisa ada ini. Antum ada terus pada. Ya khair, akhirnya buat kepentingan dakwah kita lihat penting. Itu pun AdSense-nya nggak, apa namanya? Enggak ada AdSense. Enggak ada.
Jadi gara-gara awal-awal bikin YouTube, 2 hari udah memenuhi syarat untuk mengajukan. Ya. Nah, karena kan harus sekian ribu menit 4.000 kan. 4.000 menit penayangan ya. Kemudian juga sekian ribu subscriber. Itu dalam 1 hari atau 2 hari terpenuhi syarat itu. Cuman ketika itu juga dapat larangan, udah nggak bisa daftar. Karena saya nayangin soal itu pejuang Palestina. Masya Allah. Mirip kita juga pakai backsound mereka, mereka kena langsung. Sampai sekarang. Kelas berarti disuruh berjuang bil hal wal mal. Benar. Memang orang pengennya mungkin niatnya hanya buat itu aja udah. Dibersihkan, Masya Allah. Dijaga, itu saking menjaganya Allah ya. Alhamdulillah. Ini kalau kita dengar berarti sebenarnya bagaimana antum IB itu berada menjadi kontrol. Tapi kalau yang antum bilang tadi medsos secara umum, Meta nggak bisa sama sekali kita. Ya. Facebook, Instagram sampai sekarang IB ana dilarang total. Bukan hanya nggak bisa bikin akun, tapi kalau orang upload kena. Nggak percaya coba aja. Iya. Ada teman ada foto sama fotonya IB. Fotonya doang. Dia foto di depan fotonya. Kena. Ini fotonya bukan orang gitu. Apalagi IB langsung. Iya benar. Di depan fotonya. Akhirnya ngepostnya dia pakai animasi. Gitu ya. Masya Allah. Tapi ini menarik ya, bahwa pengaruhnya berarti kan besar sekali nih. Apa ibaratnya kontrol ulama ini kan. Sebenarnya kalau IB antum kalau mau kaya gampang bener ya. Pernah nggak sih sebenarnya ada tawaran, ibaratnya kayak tawaran politis atau juga tawaran secara transaksional gitu misalnya? Kalau anak kan cuma makmum sama beliau. Kalau beliau luar biasa ketika khususnya waktu lagi 2016 itu aksi-aksi Islam waktu melawan Ahok nista agama itu tawaran-tawarannya dahsyat sekali. Beliau dapat tawaran bukan lagi hitungan M tapi T. Cuma untuk tutup mulut, jangan lanjutkan masalah ini. Oh begitu. T plus markas syariah, status tanahnya bisa dibereskan semuanya saat itu. Jadi saya dapat info dari beliau itu tawarannya bukan lagi 9, nolnya bukan 9, 12. Ngeri. Kalau nggak kuat-kuat bisa geter juga tuh. Goyang. Tapi kan menarik ya, ibaratnya bukan cuma di pemerintahan sebelumnya, yang sebelumnya juga kan IB juga pernah merasakan beliau udah kenyang lah. Dari dulu nggak capek waktu FPI fokus ngelawan tempat-tempat minuman keras, judi apa. Itu Anda dengar sendiri, entar datang sekian plastik. Datang Habib ya coba tolong, ditolak sama beliau. Ditolak sering itu nggak jarang. Jadi, walaupun akhirnya banyak Allah gantikan orang-orang baik dari jalur yang halal. Karena beliau menjaga diri dari yang haram, yang syubhat, Allah kirim orang-orang baik yang akhirnya datang dari jalur yang halal, yang jelas. Dan teman-teman kalau sempat datang ke Petamburan gitu, ke rumah beliau gitu, kita lihat bagaimana sederhana gitu sebenarnya, ibaratnya peluang untuk jadi orang miliarder terbuka lebar sebenarnya. Triliuner gitu ya, dan nggak diambil gitu ya. Tapi di sisi ini menarik juga, tadi Antum bilang bahwa harapan kepada presiden yang sekarang adalah beberapa hal tadi gitu ya. Berarti sebenarnya banyak PR juga beliau. Oh sangat. Dan tugas jadi presiden sebenarnya nggak gampang berarti ya. Nggak gampang. Tanggung jawab di dunia berat, di akhirat lebih berat lagi. Di dunianya berat, artinya ada pertanggungjawaban secara duniawi kepada rakyat, kepada umat. Di akhirat tanggung jawabnya lebih dahsyat lagi. Itu di dalam hadis disebutkan, tidaklah ada seseorang Allah jadikan sebagai pemimpin kecuali nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan maghlulatan yaduhu fi unuqih. Jadi orang yang jadi pemimpin di dunia itu di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan tangannya terbelenggu begini. Siapapun dia, pejabat, itu di akhirat akan dibangkitkan tangannya terbelenggu begini. Semua pejabat? Semua. Nanti begitu dibangkitkan dalam keadaan terbelenggu, kalau adil, fakkahu adluh, keadilannya akan melepaskan belenggu itu dan akan menuntun dia ke surga. Tapi kalau ternyata dia berbuat kezaliman, nanti kezalimannya akan memperkuat belenggu tersebut sampai dia masuk ke neraka. Makanya kalau pejabat adil tuh pahalanya besar banget, Mas Ari. Itu dikatakan yaumun min imamin adil khairun min ibadati sab'ina sanah.
1 hari dari pemimpin yang adil, pejabat yang adil itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Nggak main-main. Peluang pahalanya besar. Gimana nggak besar? Bayangkan taruhlah dibikin kebijakan maghrib baca Quran misalkan. Rakyatnya berapa? 10 juta. Taruh yang baca Quran 5 juta orang. 5 juta orang baca Quran. Kapan kita bisa tempuh pahala begini kalau nggak dengan satu tempat maksiat ditutup, yang harusnya sehari ada 1000 orang maksiat di situ, tutup dengan kebijakannya ditutup. Dia dapat pahala setiap hari orang nggak bermaksiat. Kan pahala meninggalkan maksiat besar juga, nggak kalah dari pahala melakukan ketaatan. Satu kebijakan pendidikan dia buat nih, manfaatnya dirasakan oleh 200 juta rakyat, 100 juta rakyat, itu kan dapat pahalanya. Satu kebijakan dia buat sekian juta orang yang kelaparan jadi bisa makan, itu berapa banyak pahalanya. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan yaitu yaumun min imamin adil khair min ibadati sab'ina sanah. Lebih baik dari ibadah 1 hari lebih baik dari ibadah 70 tahun. 70 tahun. Jangankan 70 tahun, kita 1 hari aja ibadah tanpa stop nggak bisa. Iya. Ini lebih baik dari ibadah 70 tahun karena dia pemimpin yang adil itu naf'uhu muta'addi, manfaatnya luas. Nah, tapi hati-hati kalau nggak adil sebaliknya, kata Nabi dalam hadis, jangankan masuk surga, nyium bau surga aja nggak bisa. Aduh, berat sebenarnya. Berat. Sayyidina Umar bin Khattab tuh sampai pernah mengatakan, kata Sayyidina Umar, andai kata zaman beliau memimpin ya, andai kata ada 1 kambing di dekat sungai Furat, Sayyidina Umar di Madinah. Ini kata Sayyidina Umar, andai kata ada 1 kambing di dekat sungai Furat, wilayah kekuasaan beliau, mati karena memang kelaparan, karena artinya karena gara-gara ada pengaruhnya dengan kebijakan beliau, aku takut aku ditanya oleh Allah karena hal tersebut, kata Sayyidina Umar. Kambing bukan orang. Bukan orang. Jadi memang pahalanya besar banget. Anak katakan kalau ada pejabat bisa adil, wali Allah, walaupun nggak pakai gamis, walaupun nggak pakai jubah, walaupun nggak pakai jenggot, asal dia menjaga kewajiban ya, sholat 5 waktu dijaga, kemudian sisanya dia adil, betul-betul menjalankan keadilan, memberikan manfaat ke banyak orang. Wali Allah. 1 hari lebih dari 70 tahun ibadah. Cukup dia menjalankan kewajibannya dijalankan. Kewajiban dijalankan, yang haram ditinggalkan. Sisanya menjalankan tugas dengan baik dan adil. Nggak usah banyak baca, nggak usah banyak zikir, nggak usah banyak sholat sunnah, nggak usah banyak ngapalin sunnah gitu. Nggak usah, ibadah dia berikan manfaat ke orang lain. Wah, Masya Allah. Jadi peluangnya besar teman-teman ya. Kalau mau jadi pemimpin, kemudian jadi pemimpin yang adil, nah itu jalan pintas ke surga berarti. Jalan pintas. Tapi kalau nggak adil, orientasinya duniawi, jalan pintas ke neraka. Misalnya pada 1 orang aja warganya main judol misalnya. Ya, itu dosanya kena juga. Ya kalau itu karena kelalaian dia di dalam membuat regulasi, kelalaian dia memberikan celah orang lain menjadi punya akses untuk itu, harusnya dia bisa cegah, dia nggak cegah, karena betul-betul karena murni kelalaian dia, atau apalagi kalau karena sengajaan, itu bisa nyambung. Karena kan yang mendapatkan dosa itu bukan hanya pelaku maksiat, tapi orang yang membuka jalan untuk terjadinya maksiat itu. Berarti mudah-mudahan ya, karena kemarin ada anak Gen Z sekitar 68 juta terjerat judol nih kan. 68 juta. Nah, ini kan udah mulai terbongkar satu persatu. Mudah-mudahan ini adalah proses menuju kebaikan gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau sebelumnya, antum kan pasti pernah menyaksikan bagaimana Bapak Prabowo kedekatan dengan IB sebelumnya, di perjuangan sebelumnya gitu. Apa aja sih, pas kapan aja pernah bersama? Kita bersama. Kalau sebelum 2014 anak kurang tahu ya, karena anak masih sibuk kuliah dulu kan, masih sibuk di dunia pendidikan. Tapi yang jelas kita bareng-bareng di 2014, karena kita termasuk yang mendukung beliau di Pilpres 2014 ketika berhadapan-hadapan dengan Jokowi Hatta saat itu. Prabowo dengan Ibu Mega ya? Enggak, bukan yang rambutnya putih itu siapa? Hatta Rajasa. Itu Jokowi Yusuf Kala. Ya. Prabowo Hatta Rajasa. Kemudian di 2019, kemudian kita bareng-bareng beliau juga waktu memenangkan Anies di Jakarta. Setelah itu hubungan terjalin dengan baik. 2019 juga bareng-bareng. Setelah itu beliau gabung dengan dengan Pak Jokowi. Masih ada hubungan dengan kawan-kawan di Gerindra. Hubungan tetap baik, walaupun secara pribadi ke Pak Prabowo-nya nggak sedekat seperti dulu. Bahkan waktu imam besar di Mekah kan Pak Prabowo datang.
Oh iya datang sebelum Pilpres itu Pak Prabowo sama waktu itu sama Amin Rais, Pak Amin Rais, sama ada Dr. Salim Segaf Al-Jufri juga saat itu datang bareng-bareng. Cuman Dr. Salim beda waktu sendirian, ingat saat itu. Artinya hubungan sangat dekat. Ya, semoga ini proses ke arah kebaikan ya, Bibi. Mudah-mudahan kita nggak ada yang, kalau bahasa Nabi SAW la tatamannaw liqa al-adu, jangan pernah berangan-angan ketemu musuh. Kita nggak ada yang mengimpikan perang, tuh nggak ada. Nggak ada yang mengimpikan negeri kita chaos, negeri kita ribut, nggak ada. Kita tentunya mengimpikan yang terbaik buat negeri kita. Nah, tapi kan untuk menuju ke jalan situ tentunya idealisme juga harus dijaga. Benar. Artinya nggak semua bisa kita tolerir dengan alasan persatuan. Artinya tetap ada hal-hal untuk sampai kepada persatuan, keadilan harus ditegakkan. Harus ada yang tegas gitu ya. Harus ada yang tegas, harus. Dan sosial kontrol itu tidak boleh lepas. Sosial kontrol nggak boleh lepas. Jadi kadang-kadang perbedaan pandangan politik itu bukan karena membenci orangnya, tapi mungkin karena perbedaan pandangannya kan, ya. Betul. Nah, mengenai perbedaan pandangan kan hampir di setiap presiden, IB kan pernah merasakan kemudian menginap di Hotel Prodeo lah kalau kita bisa bilang gitu ya. Ponpes. Di Ponpes. Nah, ini menarik ya. Saya juga sebenarnya mau nanya sama beliau, coba ke Kemalu tapi belum ada kesempatannya juga untuk ketemu. Dan beliau adalah mantunya yang melihat langsung, bahkan sempat merasakan. Setahun. Tahun berapa? 2 tahun lalu ya? Iya, mondok 1 tahun di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri. Masyaallah. Atau juga masuk. Bareng beliau. Gimana gitu perasaan dia, Pak? Pengalaman dalam gimana? Kalau bicara pengalaman, kalau masuknya kita udah sama-sama tahu lah itu kasus politik ya. Kasus politik. Lucu masuk penjara gara ngomong baik-baik saja. Kasus RSUB itu. Benar. Kita sama-sama tahu lah itu kasus politik. Di dalam itu, alhamdulillah, walaupun kasusnya kasus politik, tuduhannya karena membuat keonaran, kebohongan. Pasal yang waktu itu dibuat pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, Tuan ingat. Ayat pasal 14 ayat 1. Itu undang-undang yang sebetulnya di tahun 46 itu dibuat untuk mencegah strategi Belanda di dalam mengacak-acak Indonesia. Mereka menyebarkan berita bohong untuk membuat keonaran. Undang-undang itu dilahirkan untuk menangkal Belanda sebetulnya. Ya, tapi diterapkannya ke kita. Undang-undang itu nggak pernah diterapkan selama di zaman Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, nggak pernah dipakai. Undang-undang itu dipakai buat ngejerat aktivis baru di zamannya. Oh iya. Sebelum kita ada beberapa orang yang kena. Ya, jadi kita udah tahu lah prosesnya politik. Kasusnya itu, tapi kita ditaruhnya di blok narkoba. Jadi saya waktu itu imam besar, Habib Rizik, Ustaz Sobri Lubis, saya kami bertiga ditaruhnya di blok narkoba. Bukan di kriminal umum. Kawan-kawan sebagian Ustaz Haris, Habib Ali, Habib Idrus, Ustaz Maman itu di kriminal umum, gabung dengan tahanan-tahanan politik tuh. Saganda Nainggolan, Jumhur Hidayat. Kenapa dibedain, Bib? Ustaz Gus Nur, saat itu almarhum Ustaz Mahir Tuwailibi. Kemudian juga belakangan datang Ustaz siapa yang belum selalu Muhammad yang mualaf. Ini yang sempat masuk penjara. Yang kadang-kadang agak kenceng ya. Beliau juga waktu itu mungkin karena banyak tahanan politik di sana, mungkin ya pertimbangannya khawatir kalau Habib Rizik kesana jadi. Jadi ditaruh aja Habib di blok narkoba. Sama saya sama Ustaz Sobri. Tapi ada hikmah besar luar biasa. Apa di dalam itu? Kita penasaran di blok narkoba itu, ini narkoba Mabes Polri ya. Bukan kaleng-kaleng ini, bukan kelas Polres, kelas Polsek. Ini yang vonis-vonisnya seumur hidup, 20 tahun, vonis mati. Khusus dong nih. Yang dari daerah-daerah yang kelas-kelas berat. Iya. Jadi bloknya nggak terlalu besar, mungkin kapasitasnya sekitar 100 sampai 150 orang ya, kurang lebih lah antara segitu. Ada satu musola di situ, kamar kita samping musola. Alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan untuk mengelola musola. Jadi musola sepenuhnya diserahkan kepada kita. Waktu itu Kalapasnya juga orang baik luar biasa. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Kabak Tahti Kalapas. Jadi kita dapat kesempatan untuk menjadikan pesantren penjara jadi pesantren. Alhamdulillah.
5 waktu, sholat 5 waktu, tahanan-tahanan itu bareng kayak pesantren. Bahkan tahajud mereka rajin. Masya Allah. Mereka ya kita fasilitasi, imam besar tuh memfasilitasi, dikasih sarung semuanya, koko, peci, semuanya. Jadi kayak pesantren betul-betul itu, bahkan minyak wangi. Kalau habis subuh, IB kajian setiap habis subuh. Setiap habis subuh. Bayangin. Waduh. Kajian. Rezekinya yang pada di situ tuh. Rezeki banget itu. Itu orang luar yang bisa daftar mungkin bakal daftar kalau terbuka. Dari polisi ada yang ikut, polisi ada yang ikut juga. Mereka dengar dari luar aja biasanya. Habis subuh IB kajian tasawuf, obat hati, akhlak. Dan akidah kadang-kadang juga di sisi PMIB. Habis asar Ustaz Sobri ngajar hadis. Habis maghrib ana mimpin zikir sama habis itu ngajar fikih. 2 bulan pertama ana enggak ngajar fikih, 2 bulan pertama ana ajar syama'il, kenalkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah kenal kan bakal cinta. Kalau cinta bakal ngikutin ajaran. Habis itu baru ana masuk ke fikih. Fikih ibadah. Hatam alhamdulillah. Hampir hatam sampai ana keluar tuh setahun hatam. Bahkan kalau malam jam 9 itu Mas Ari, tahanan-tahanan yang bisa baca Quran kita berdayakan untuk jadi guru Iqra. Jadi tahanan-tahanan yang belum bisa baca Quran kita bikinin halaqah. Tahanan yang sudah bisa baca Quran, rata-rata anak-anak Aceh itu. Anak-anak Aceh udah bisa baca Quran, kita berdayakan untuk ngajar Iqra tahanan yang belum bisa baca Quran. Subhanallah 3 bulan Iqra 6 selesai. Kebanyakan. Mereka 3 bulan udah bisa mulai masuk baca Quran, sampai ada yang lucu, satu tahanan setelah 3 bulan tuh Anda ingat dia ngubungin ibunya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu, alhamdulillah saya udah bisa baca Quran sekarang di sini. Udah hatam Iqra. Ibunya nangis, Masya Allah nak. Ibu seneng. Kenapa nggak dari dulu aja kamu di penjara, kata ibunya. Aduh. Ujungnya jadi komedi. Kaget saya. Saya pikir ujungnya serius. Karena anaknya berubah di penjara kan seneng ibu. Jadi saya lihat di situ saya ngambil pelajaran. Bahkan Ramadan itu kita hataman Quran 3 hari sekali sama tahanan-tahanan itu. 3 hari sekali? 3 hari, 4 hari sekali, kadang 5 hari sekali. Dengan kegiatan yang bahkan Anda ngerasain di antara pengembaraan spiritual Anda pengalaman pernah di pesantren, pernah kuliah di Tarim, di Hadramut, di Mukalla, di Tarim. Pernah, ya artinya cukup panjang lah perjalanan Anda. Tapi di antara penggembaraan spiritual yang Ana alami paling mendalam itu ketika di penjara. Malah begitu? Kenikmatan ibadah, kenikmatan, karena kita di situ dalam posisi yang kita benar-benar berserah diri sama Allah, udah bukan sekedar teori. Kita nggak punya siapa-siapa ya. Manusia tuh waktu menjauh semua. Banyak yang khawatir, banyak yang takut. Jangankan mau ikut bela, nyebut aja takut tuh waktu. Kan genting banget keadaannya saat itu. Rezim lagi marah-marahnya sama sama Habib Rizik sama semuanya yang berkaitan dengan itu. Laskar 6 laskar dibunuh, FPI dibubarkan, MS diancam mau dibubarkan, rekening semua diblokir, petinggi-petingginya ditangkap, termasuk Ana Haji Munarman sampai diterorisasi. Bahkan waktu itu ada upaya yang mengarah untuk menterorisasi FPI dan lain sebagainya. Itu keadaan serem banget saat itu. Orang mau nengok aja ngeri. Yang biasa muncul tiarap. Terus mau ngandelin siapa saat itu kalau bukan Allah? Jadi justru saat-saat itu saat-saat terindah ketika kita nggak berharap kecuali sama Allah. Masya Allah. Allah memposisikan kita pada titik yang khalas. Kamu nggak usah berharap sama manusia, nggak usah berharap sama makhluk, jangan gantungkan hati kepada siapapun, tapi semuanya serahkan ke Allah, 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 Allah. Jadi ya Allah, di satu sisi musibah, tapi di sisi lain ada kenikmatan. Kalau kata ulama, tahta tayyil agdar asrar, di balik lipatan-lipatan takdir itu ada rahasia. Rahasianya itu satu, yang kedua rahasianya ya ternyata anak-anak yang pecandu narkoba, bahkan mereka kurir, mereka bandar, mereka yang tatonya dari ujung kepala sampai ujung kaki, mereka hausan Tuhan ternyata. Di situ aneh melek betul. Mereka benar-benar belum pernah menikmati suasana. Di luar begini, di luar mereka mendekat masjid udah dicurigain, mau nyolong kotak amal, yang banyak tatonya. Masyarakat mandang sebelah mata. Begitu di dalam mereka dapetin kehangatan. Ngaji sehari 3 kali, diorangin, belajar kesempatan kapanpun bisa nanya, ibadah bareng-bareng.
Ana lihat di situ, ya Allah, nggak sedikit di antara mereka yang ketika tahajud tuh sujud netesin air mata nggak berhenti. Nggak sedikit di antara mereka tuh yang istiqomahnya luar biasa. Bahkan kita lihat kita sendiri kalah sama mereka ketika itu. Di situ Anda lihat mereka nih orang-orang yang hidup di dunia yang gelap. Mereka haus dengan sentuhan, haus. Cuman siapa yang menyentuh itu aja pertanyaannya. Harus ada yang nyentuh mereka. Harus ada yang merangkul mereka. Harus ada yang ngajak mereka mengenalkan indahnya, betapa besarnya nikmat Allah, betapa maha besarnya kasih sayang Allah, betapa indahnya makhluk Allah yang namanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa nikmatnya zikir, betapa nikmat. Begitu dikenalin, wah dahsyat. Anda kira Mas Ari lebih banyak lah pengalamannya dari Anda urusan bersentuhan dengan komunitas-komunitas yang seperti ini. Kayaknya itu saat malah jadi kayak Allah mengkondisikan situasinya. Emang ya nggak bisa kan, mereka juga akhirnya jadi dapat hidayah di situ. Kemudian menemukan sesuatu yang baru, tercerahkan. Antum juga nggak banyak harus syiar kemana-mana. Jadi kayak konsen di situ. Betul. Kayak ada. Dan itu waktu COVID. Andai di luar pun itu juga. Itu COVID lagi ya? Iya. Tapi waktu di dalam di COVID ada yang COVID sih? Sempat ada. Sempat kita selesai sidang. Waktu itu pas varian apa tuh terakhir yang paling meledak gitu. Begitu baru selesai vonis waktu pas rame varian apa Anda lupa. Udah lupa dan udah nggak mau inget. Iya, Delta kali. Nama varian. Varian terakhir itu Omicron. Anda lupa apa yang terakhir. Pokoknya yang paling besar yang terakhir tuh. Itu setengah blok kena. Jadi setengah blok itu jadi tahu-tahu di penjara, tahu-tahu anak-anak tahanan pada meriang. Pada meriang, terus nggak ada rasa, mati rasa, nggak kecium bau. Akhirnya diperiksa lah, ternyata semuanya diperiksa, ternyata setengah blok positif. Setengah blok. Di kamar kita Ana positif, Ustadz Sobri positif, Ibe enggak. Padahal sekamar makan bareng, satu kamar, ibarat kita kamar mandi yang sama, satu ruangan. Wah, di situ kan sirkulasi penjara apa adanya. Keluar, iya, tapi beliau nggak positif, subhanallah. 2 kali periksa nggak positif, Anda 2 kali periksa positif, Ustaz Sobri. Ini unik ya di momen itu ya. Mana? Jadi ibaratnya ini sebuah kondisi yang mungkin bukan sesuatu yang ideal untuk orang biasa gitu. Apalagi kelihatannya sebuah penjara, lagi pas COVID juga, tapi malah menemukan kenikmatan luar biasa, alhamdulillah. Di dalam itu. Tapi dulu pernah ada berita nih, entah mungkin di tempat antum atau bukan, yang dulu ada yang penghinaan terhadap Nabi terjadi di dalam oleh seorang apa? Oh, itu beda blok. Tapi antum denger itu? Dengar. Siapa KC ya? Yang akhirnya Pak KC itu masuk penjara. Dihajar sama Pak Napoleon Bonaparte, Irjen Napoleon Bonaparte itu. Beliau Masya Allah juga. Masya Allah, beliau karena marah betul kan saat itu ada penghinaan terhadap Rasulullah. Beliau marah, dihajar itu sama Irjen Napoleon Bonaparte. Dari kamar kita kedengeran teriakannya itu. Masya Allah. Beda blok. Tapi itu malam, mana ingat kejadiannya tengah malam. Tahu-tahu kita lagi tidur dengar suara orang teriak kayak. Tapi beda blok, tapi kacanya pintunya tembus, tapi nggak bisa ke situ kita. Pintunya ada kaca gitu, ada. Tapi ada sesuatu kejadian jadi tahu. Kedengeran. Awalnya nggak tahu itu siapa gitu. Nggak tahu ya, ada apa nih, kayak ada orang yang disiksa gitu teriak. Tahu-tahu kita dengar kabar dari penjaga itu, Pak Napoleon ngajar KC. Tapi akhirnya Pak Napoleon udah divonis dan udah keluar sekarang. Masya Allah, luar biasa juga. Nah, sekarang bagaimana perpisahan dengan tempat itu waktu? Pasti udah banyak yang kemudian jadi jatuh cinta saat itu. Waktu jangankan perpisahan IB ya. Waktu perpisahan aneh aja ya kita nggak bisa nahan air mata. Para tahanan itu waktu bikin acara perpisahan, mereka terakhir bikin puisi. Masya Allah. Buat perpisahan, kayak bikin acara perpisahan itu, mereka patungan ngasih hadiah, ucapan terima kasih. Sampai kayak perpisahan anak lulusan sekolah, bagaimana sih? Pakai nangis-nangisan segala. Oh begitu. Berarti berapa tahun itu? Waktu IB kan lebih lama dari anak keluar, IB masih hampir setengah tahun lagi. Iya. Lanjut itu. Waktu IB lebih parah lagi. Udah. Tahanan tuh bilang sama saya, ada namanya Dolai itu, Rudi Dolai, tahanan narkoba, divonis 20 tahun.
Masya Allah. Mabes Polri ini kan cuma bukan lapas ya, dia rutan aja sementara. Yang udah ingkrah biasanya pindah. Tapi dia agak lama tuh. Dia bilang gini, Bib, waktu pertama imam besar datang masuk ke penjara, kita dengar kabar tuh. Waktu itu dimasukin semua. Kalau bahasanya inian apa sih bahasa penjara tuh? Ya pokoknya semua sel tuh dikunci lah. Ibe datang. Itu kita kedatangan Habib Rizik kayak kedatangan matahari katanya. Kenapa katanya? Iya, artinya kan tahu-tahu blok narkoba, tahu-tahu ada ulama putih bersih masuk bercahaya gitu kan. Wah, kita senangnya Beb, kayak kedatangan matahari ke dalam penjara katanya. Ini tahanan yang cerita. Iya. Tahanan yang cerita. Waduh. Ini gak ketemu lagi sama beliau tadi? Enggak, mereka kayaknya udah pada pindah ke lapas. Ya, mudah-mudahan semua udah pindah. Mudah-mudahan istiqamah semua. Dan bisa lepas dengan cepat lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa jadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakat ke depannya. Waduh, ini menarik. Ini insight yang jarang dengar. Saya juga baru pertama kali dengar seperti ini. Dan mungkin bagi teman-teman juga baru pertama kali dengar ya. Apalagi bayangan di dalam penjara tuh kan seperti yang ada di film-film bayangan kita kan. Ternyata jauh berbeda gitu. Ada kenikmatan yang tentunya bisa dirasakan. Soalnya di momen dimana udah nggak punya harapan lagi, coba berharap sama Allah. Soalnya kayak langit malam udah gelap banget, berarti bentar lagi fajar terbit. Masya Allah. Alaysa subhu biqarib. Gimana tuh? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang kalau pandangan antum dengan keadaan sekarang, mudah-mudahan kan kita berdoa agar polarisasi apapun perbedaannya makin lama makin akan lebih bisa gandengan lagi gitu ya Bib ya. Kenapa sih Bib kita tuh mudah banget kayaknya dipecah belah, diadu domba, atau juga mungkin sering ribut, apalagi yang namanya sosial media ini kayak alat untuk kemudian kadang-kadang saya juga melihat keanehan terjadi misalnya diaspora, orang menikah dengan yang berbeda negara. Persamaannya mungkin sedikit, perbedaannya banyak. Mereka bisa nikah bareng. Kita nih sama-sama sebangsa, perbedaannya mungkin dikit. Ada yang bedanya suku, ada yang bedanya agama, ada yang bedanya latar belakang perbedaan pilihan. Persamaannya banyak. Tapi dari sedikit perbedaan ini gitu kan, entah yang ini ngajinya beda sama ini, ribut aja tuh. Kenapa sih Indonesia ini kayak mudah banget gitu diadu-adu gini? Faktornya apa tuh? Ada kesadaran mendasar yang harus dibangun bahwasanya perbedaan itu nggak harus ribut. Itu yang pertama ya. Dan itu sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ikanya. Bhinneka Tunggal Ika kan apapun bahasanya, apapun sukunya, bahkan beda agama di Indonesia kita tetap satu Indonesia. Di tengah umat Islam sendiri pun ada istilah qawasim mushtarakah, unsur pemersatu. Kita beda-beda madhab, beda-beda kelompok, tapi kita sama-sama ahlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kesadaran mendasar yang harus dibangun bahwasanya kalau Allah sudah menyatukan kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka jangan ada hal lain yang mencerai-beraikan kita. Apapun itu, ya, kelompok, suku, bahasa, perbedaan politik, bahkan perbedaan pendapat di dalam fikih dan lain sebagainya. Itu kesadaran yang mendasar yang harus ditanamkan. Tapi di sisi lain memang kita tidak menampik. Kadang-kadang ada sebagian perpecahan ini yang diciptakan. Ya, contoh sederhana fenomena buzzer. Saya kira udah banyak yang melakukan studi tentang buzzer, sudah banyak tokoh-tokoh yang bicara tentang buzzer. Fenomena buzzer ini kan profesi juga tuh. Waduh. Saya nggak bisa bicara lebih jauh ya. Silahkan data-datanya terbuka kok sekarang. Googling tentang data-data tentang buzzer, temuan-temuan, studi-studi tentang itu. Ini kan mecah belah banget ini fenomena buzzer ini. Itu yang memicu terjadinya perpecahan di tengah masyarakat. Ya, saya kira salah satu yang harus ditertibkan kalau mau bangsa ini kembali rukun, polarisasi bisa dihentikan. Ya, buzzer-buzzer ini mesti dibersihkan. Berarti ada PR di pola pendidikan berarti, karena buzzer itu mudah kemudian mempengaruhi untuk masyarakat yang literasinya rendah. Iya, bisa juga. Jadi mudah kena clickbait, mudah kena judul, mudah kena hoax gitu kan. Ini PR-nya cukup panjang berarti, Bib. Dan ada bosnya di balik itu kan.
Ada kepentingan tersendiri. Ada kepentingan di balik itu. Ini salah satu faktor yang menyebabkan umat jadi terpecah belah. Fenomena buzzer ini. Bahkan dan juga kadang-kadang perbedaan pendapat, Mas Ari, perbedaan pendapat ini nggak bikin kita ribut. Saya ambil sampel di kalangan ulama lah. Ya. Beda pendapat itu kan biasa. Ya. Selama dalam masalah furu'iyah, dalam masalah yang sifatnya bukan prinsipil. Kalau yang prinsipil, yang mujma' alaih, yang ijma', yang disepakati, itu nggak bisa dicolek-colek tuh. Itu ada qat'iyat namanya dalam Islam. Tapi kalau masalah-masalah yang furu'iyah, masalah-masalah fikih, itu banyak yang memang itu ranah ijtihad di kalangan ulama di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, sehingga terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Ada berapa ribu perbedaan pendapat antara madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, empat-empatnya ulama besar yang mereka memahami dari Al-Quran dan Sunnah dan perangkat-perangkat dalam menggali hukumnya. Nah, dan di zaman Rasulullah SAW pun Rasulullah melegitimasi perbedaan tersebut. Waktu itu Rasulullah SAW pernah mengirim utusan ke Bani Quraidah namanya. Kata Rasulullah, la yusallian ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Rame-rame lah sahabat berangkat ke Bani Quraidah. Di tengah perjalanan waktu asar udah mau habis. Sebagian sahabat bilang, kita masih sholat asar nih. Sebagian lagi bilang, oh enggak, kata Nabi jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, golongan sahabat yang pertama memahami, oh enggak bisa begitu. Omongan Nabi itu motivasi supaya kita jalan cepat. Urusan waktu sholat ya tetap waktu sholat. Karena waktu sholat udah ditentukan, waktu asar. Sahabat yang lain bilang, enggak, pokoknya kalau Nabi bilang enggak jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, ya kita sholatnya di Bani Quraidah. Mau waktu telat, waktunya cukup, karena Nabi ngomong begitu ya kita nurut aja udah. Akhirnya mereka enggak satu suara. Sebagian sholat di tengah perjalanan, sebagian sholatnya setelah keluar waktu di Bani Quraidah. Selesai, singkat cerita, mereka pulang ke Madinah. Sampai informasi ini ke Nabi SAW. Sama Nabi dua-duanya dibenarkan. Oh gitu? Saya nunggu ini milih yang mana Nabi tadi. Iya. Dua-duanya dibenarkan. Karena kan ini perbedaan apa ya? Perbedaan interpretasi. Di dalam memahami sabda Nabi SAW. Nah, ini menjadi cerminan bagaimana perbedaan interpretasi di kalangan ulama. Mereka sama-sama merujuk ke Al-Quran, sama-sama merujuk ke As-Sunnah, tapi interpretasinya aja yang berbeda. Saya kasih contoh. Aula mastumun nisa. Ayatnya satu. Allah Ta'ala mengatakan, di antara yang membatalkan wudhu kita kalau kita mau sholat itu adalah ketika aula mastumun nisa, bahasa Al-Qur'annya. Nah, Al-Imam Syafi'i memahami ini membatalkan dulu lamas, nyentuh perempuan, laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, bukan mahram. Ya, termasuk suami istri. Senggolan loh kayaknya. Senggolan, kulit sama kulit, dewasa, batal wudhu, ya kan? Dari ayat ini memahaminya, aula mastumun nisa. Jadi Syafi'i mengatakannya atau ketika kalian menyentuh perempuan lamas. Nah, Imam dalam madhab Malik itu enggak seperti itu. Dia dari ayat ini dipahami batal itu kalau pakai syahwat. Ayatnya masih sama. Madhab Hanafi lain lagi memahaminya. Madhab Hanafi memahaminya batal itu jima. Karena bahasa la mastumun nisa dari ayat yang sama. Itu bahasanya la masayulamisu. La masayulamisu itu nyentuh. Nyentuh di sini jangan diartikan pakai hakikat tapi majaz. Nyentuh itu bahasa Al-Qur'an alus, maksudnya menyetubuhi. Cuman Al-Qur'an kan bahasanya alus. Ya. Ayatnya sama. Tapi bisa ada 3 pemahaman yang berbeda. Dan ini semuanya dibenarkan oleh syariat. Masya Allah. Jadi ini makin yakin saya tuh ilmunya masih jauh banget ini. Iya. Pemahaman ini aja berbeda. Nah, disinilah makanya ikhtilaful ulama rahmah, perbedaan pendapat di antara ulama jadi rahmah, karena mereka sama-sama ngambil dari Quran, sama-sama ngambil dari Sunnah, cuman interpretasinya yang berbeda-beda. Nah, kembali ke pembahasan tadi. Kita kembali ke pembahasan. Kalau urusan perbedaan pendapat, insya Allah aman lah ulama. Kadang-kadang yang bikin ribut perbedaan pendapatan. Iya. Itu yang kadang bikin ribut di tengah umat. Itu kadang-kadang yang bikin urusan ribut. Dunia yang kadang urusan dunia. Kalau bahasa Habib Umar bin Hafidh, qasdu ghairillah, tujuan selain Allah.
Iya. Itu kadang bikin ribut. Yang tadi sahabat Nabi yang ngikutin sholat di sana dan yang kemudian nunggu berbeda pendapat tadi, dua-duanya punya niatnya sama, yang dilakukan aja berbeda kan? Iya. Tapi niatannya sama untuk mematuhi Nabi kan? Iya. Nah, iya. Kosdu kayak jadi kalau kita sama-sama punya tujuan baik, kenapa harus ribut? Gitu loh. Ya. Toh ini bukan sesuatu yang qat'i. Saya contoh sederhana di pilkada ini kan banyak perbedaan dukungan di antara ulama. Yeah. Wajar, karena prinsipnya gini Mas Ari, kalau kita di Front Persaudaraan Islam dengan berbagai elemennya, kita diajarkan oleh imam besar begini, sesuai dengan pandangan prinsip Islam dalam milih pemimpin, kalau ada dua-duanya yang baik, pilih yang terbaik. Ini prinsip. Yeah. Orang bisa ganti-ganti, tapi prinsip nggak bisa ganti. Kalau ada baik dan buruk, maka ambil yang baik, jangan pilih yang buruk, ya kan? Kalau dua-duanya pilihan yang mudarat, ada keburukan, cari yang keburukannya paling minim. Itu prinsip. Maka setiap keadaan bisa beda-beda. Makanya kita, kenapa kok di 2019 dukung Prabowo, 2024 nggak dukung Prabowo? Ya dalam pandangan kita saat itu 2019 Prabowo lebih baik dari Jokowi. Di 2024 sekali lagi ini dalam proses pertimbangan politik ya. Dalam proses pertimbangan kita memandang Anies lebih baik, lebih ideal dari Pak Prabowo ketika mendukung saat itu. Artinya ya itu wajar. Itu prinsip yang kita ikuti adalah prinsip saat bukan itu. Personalnya ya. Bukan personalnya. Tapi memang pandangan sudut pandang. Ketika udah selesai ya udah kita berjuang sama-sama. Amar ma'ruf nahi munkar harus tetap dilanjutkan. Nah, cuman terkadang begini, karena baik buruk ini kan kadang-kadang relatif. Baik buruk relatif. Kadang-kadang lebih baik menurut sudut pandang Mas Ari, belum tentu lebih baik menurut sudut pandang saya. Ada dua pilihan nih. Ini apa kopi nih? Kopi sama teh manis, sama-sama enak. Ya, sama-sama enak. Cuman menurut sudut pandang Mas Ari kopi lebih enak, menurut sudut pandang saya teh lebih enak. Kita sama-sama punya tujuan yang sama, enak. Cuman kita punya sudut pandang yang berbeda dalam menilai enak gitu. Nah, sebagaimana perbedaan interpretasi ulama di dalam memahami dalil, kadang-kadang perbedaan interpretasi ulama di dalam menimbang mana calon yang lebih banyak maslahatnya, mana calon yang lebih sedikit mudaratnya, itu juga terjadi. Jadi udah sebenarnya contoh, saya kasih contoh ya? Jakarta kemarin. RK lawan jadi RK Pramono. 01, Pramono nomor 3, nomor 2 Dharma. Kalau kita pakai bicara perspektif Islam ya, karena saya ustadz ya, pakai sudut pandang Islam. Kalau Dharma udah nggak mungkin gitu dukung, karena memilih pemimpin yang non Muslim itu bukan bagian dari toleransi, itu larangan dalam agama. Ya. Jadi kalau ini udah bukan ranah ijtihad nih, kalau Muslim kafir udah bukan ranah ijtihad ini, coret udah selesai. Itu pertimbangan nomor 1. Nah sisa 2 nih, Muslim lawan Muslim. Bagaimana? Apa yang kita pertimbangkan? Oh iya, cari yang paling banyak maslahatnya, yang paling minim mudaratnya. Nah kita di Front Islam memandang ini dua-duanya ya punya kelebihan, namanya manusia pasti ada kelebihan. Tapi juga banyak sisi keburukannya dari segi orang yang ada di belakangnya dan lain sebagainya. Yang satu belakangnya ada PDIP, sebut merek nggak masalah kan? Nggak apa-apa. Yang satu belakangnya ada Jokowi. Bagi kita ini nggak bagus dalam pandangan politik kita. Tapi kita harus mempertimbangkan mana yang maslahatnya lebih besar, mana yang mudaratnya lebih kecil. Nah di tengah proses itu kita dari DKI Jakarta kan ranahnya provinsi ya, melihat mendukung RK Suwono maslahatnya lebih besar, mudaratnya lebih kecil ketimbang dan kita DKI Jakarta juga mengikat dengan fakta integritas. Nah ada sebagian ulama lain seperti saudara-saudara kita dari FUHAP itu memandang bahwasanya dukung 03 maslahatnya lebih besar, mudaratnya lebih kecil. Kan ini memang bukan masalah qot'i, bukan masalah yang hitam putih. Ini kan akhirnya ada perbedaan perspektif di situ. Apa perlu ribut? Yang ini tujuannya baik, ini tujuannya baik, sama-sama baik. Seharusnya kan kalau tujuan sama-sama baik nggak perlu ribut kan? Siapapun yang menang kebaikan. Ya benar juga. Itu. Jadi misalnya ada pun jamaah urusan nggak setuju ya kita nggak setuju dengan pilihan ini. Ini juga nggak setuju dengan biasa.
Tapi ketika sama-sama punya tujuan baik, perbedaan ijtihad politik itu harusnya tidak membuat kita ribut. Sebagaimana perbedaan ijtihad fikih itu nggak harus membuat orang ribut. Kan sama-sama dhanni. Sama-sama sifatnya bukan pasti 100%. Ya. Jadi ibaratnya misalnya ada jamaahnya IB juga kemudian memilihnya beda, bukan berarti sayangnya akan hilang, nggak juga kan gitu. Betul. Dan juga walaupun kalau di internal struktural organisasi ada etika organisasi yang harus dijaga. Internal struktural. Jadi misalnya dia beberapa komen kemarin ada bilang saya sejalan dengan IB, tapi itu kali ini pilihannya beda gitu. Nggak ada masalah gitu kan? Nggak ada masalah gitu. Jadi ibaratnya ini hal yang dipandangnya adalah tetap bersama dalam satu kebangsaan. Ketika berbeda bukan berarti kita langsung. Yang penting bedanya bukan karena yang mana yang ngasih cuan ya. Nah itu dia. Itu yang nggak boleh, itu khianat. Kalau ada ulama milih fulan karena itu yang ngasih duit, itu khianat itu. Iya. Kalau emang kayak gitu nggak dari dulu aja. Di dalam hadis disebutkan salatun la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang Allah nggak akan ajak bicara mereka di hari kiamat dan Allah tidak akan mensucikan mereka dan mereka mendapatkan adab pedih. Ini hadis sahih. Di antaranya kata Nabi SAW, rajulun baya'a imaman lam yubayyihu illa lidunya. Seseorang yang membaiat sebuah imam. Di dalam proses demokrasi kan takifnya milih itu arah ke baiat, mengarah ke baiat. Bukan karena baiknya rekam jejak yang dipilih itu, tapi karena dunia, karena dapat. Itu termasuk yang diancam sama Rasulullah. Allah berat juga itu. Jadi kalau beda pertimbangan karena faktor maslahat madarat tadi masih wajar. Sudut pandang ya. Beda sudut pandang. Tapi kalau bedanya udah karena yang mana yang ngasih, ini udah lain cerita. Transaksional jatuhnya. Transaksional. Kalau itu nggak benar, dia akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Taala. Tapi ada nggak sedikit perbedaan diskusi internal gitu mengenai hal ini? Pasti kan pernah dalam proses penggodokan menjatuhkan yang apakah mendukung salah satu, apakah nggak dukung semua, itu kan namanya proses diskusi ketika menuju dukungan itu kan ada. Tapi kan ketika sudah ada sebuah putusan, namanya organisasi harus solid dong, harus satu suara dong. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi memang Indonesia yang sekarang ini kesulitannya sedang diuji ya, Indonesia ini. Tapi ini proses ya, Indonesia dalam sebuah proses. Nah bicara soal perbedaan, tapi ada juga bukan perbedaan. Kadang-kadang udah masuk ke ranah mengajak ke perpecahan. Bahkan terjadi di keluarga antum sendiri. Bagaimana urusan nasab itu yang sempat ramai kemarin kan, gitu kan. Tapi cara antum menanggapinya itu menurut Anda itu elegan. Maksudnya kita nggak emosional gitu. Saya berasa baik aja gitu. Maksudnya cara menanggapinya nggak emosional gitu. Kemudian juga memang di beberapa live yang kemudian membuka forum diskusi itu menarik ya. Di situ juga memang kita melepaskan ibaratnya ketergantungan akan satu hal karena pengen ngeliat dulu live-nya seperti apa, dari ngobrol itu kita akan mengetahui lah gitu. Itu yang sebenarnya kita tunggu dikarenakan kita bisa ngelihat lah dari percakapannya, tapi saya nggak terjadi. Namun fitnahnya sudah kemana-mana. Sebetulnya Mas Ari, masalah nasab itu kalau kita mau selesaikan dengan perspektif hadis Nabi SAW udah selesai dari awal. Yang mana? Keributan ini nggak terjadi. Ini salah satunya keributan ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap hadis Nabi SAW. Apa hadisnya? Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW yang pertama, arba'atun min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Kata Nabi ada 4 perkara. 4 perkara ini merupakan perbuatan jahiliyah. Artinya tercela kan. Rasulullah ini mengeluarkan kita dari cahaya, dari gelapnya jahiliyah kepada cahaya Islam. Mati-matian Rasulullah melakukan itu buat kita. Tapi kata Nabi ada 4 perkara merupakan perbuatan jahiliyah. Nabi sebutkan ini supaya jangan sampai kita lakukan ini. Apa diantaranya? Salah satunya at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain. Ada itu? Ada. Jadi di hadis itu Nabi sebut al-fakhru fil ahsab, membangga-banggakan nasab juga perbuatan jahiliyah. Kita tegaskan tuh di mana-mana. Sombong dengan nasab, membangga-banggakan nasab, bahkan mengandalkan nasab sampai nggak beramal soleh, nggak berilmu itu perbuatan jahiliyah jelas. Kalau gara-gara nasab orang bisa mulia, Abu Lahab paman Nabi, bos. Iya. Abu Lahab pamannya Nabi. Tapi apa yang terjadi? Saya selanaran, Dzata Lahab.
neraka karena dia nggak beriman sama Rasulullah SAW, Abu Lahab. Tapi beda halnya dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini sahabat Nabi dari Persia, bukan orang Arab. Bukan orang ya. Kerabat Nabi juga bukan. Tapi karena dia berjuang sama Nabi, setia sama Nabi, apa kata Nabi Salman? Minna alul bait. Kata Nabi Salman, bagian dari keluargaku. Dianggap keluarga walaupun kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, fakama annal mutaba'ata tuthbitul ittisal fakadzalika adamul mutaba'ah tuthbitul infisal. Ya, yuthbitul infisal. Ya, sebagaimana kalau ngikutin Nabi, kita ngikutin Nabi, jalankan perintah Nabi, jauhi larangan Nabi, menjaga sunnah-sunnah Nabi, itu yang jauh jadi malah jadi dekat. Tapi kalau orang yang nggak ngikutin Nabi SAW, apalagi sampai nggak beriman, itu yang dekat malah bisa jadi jauh. Benar juga. Bahkan dulu saya ingat banget tuh guru-guru saya waktu di Hadramaut, banyak habaib ulama-ulama salaf itu nangis kalau dengar tentang ayat tentang Nabi Allah Nuh, anaknya Nabi Allah Nuh, ketika apa namanya, Allah Ta'ala mengatakan dia bukan bagian dari keluarga, innahu amalun ghairu shalih. Kanaan. Iya. Artinya Nabi SAW di situ menegaskan membangga-banggakan nasab adalah perbuatan jahiliyah. Jahiliyah juga. Makanya Imam Haddad sampai mengatakan apa namanya, kun kama jaddak wa illa anta imamah wa surah wa la syai' fil maghsurah. Ketika ada sekelompok orang lagi bangga-banggain kakeknya, dia mengatakan apa? Kun kama jaddak, jadi seperti kakekmu. Ente cuma ngebangga-banggain doang, bisanya jadi kayak kakekmu. Kalau kamu nggak jadi kayak kamu tuh tong kosong nyaring bunyinya. Imamah wa surah wa la syai' fil maghsurah. Asirah wa surah wa la syai' fil maghsurah. Jadi yang pertama kata Nabi, perbuatan jahiliyah itu membangga-banggakan nasab haram. Makanya kalau yang habaib dari kalangan Ba'alawi, kalau dia ada buku nasab itu untuk mendata supaya dia tahu identitas dirinya, supaya dia tahu siapa keluarganya, supaya bisa dijaga. Itu ditulis haram membangga-banggakan nasab. Ditulis itu bukunya ditulis. Ini amanat. Ini harusnya jadi motivasi untuk kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan termasuk perbuatan jahiliyah at-ta'nu fil ansab. Nyerang nasab orang lain. Jadi membanggakan nasab jahiliyah, tapi nyerang nasab orang lain juga jahiliyah juga. Enggak mesti harus nasabnya Nabi gitu kan? Enggak, umum. Nasab siapapun kalau diserang udah dosa. Jahiliyah. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud nyerang itu. Kemudian di hadis lain, sama hadis sahih juga riwayat Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Ithnani fin nasi huma bihim kufrun. Kata Nabi, ada dua perkara di tengah-tengah orang yang mana dua perkara ini merupakan bentuk kekufuran, kata Nabi SAW. Kufur. Cuman ulama menafsirkan di situ maksudnya kufur ay min khisalil kufar, kebiasaannya orang kafir. Apa di antaranya? Itu at-ta'nu fil ansab, kata Nabi. Nyerang nasab orang lain. Ini hadis sahih juga. Nah, jadi kata Nabi membanggakan nasab jahiliyah, tapi nyerang nasab orang lain juga perbuatan jahiliyah. Bahkan bukan hanya jahiliyah, Nabi sebut kufrun, nyerang nasab orang lain termasuk perbuatan kufur. Nah, Imam, kita kan memahami hadis ini dengan pemahamannya ulama ya, bukan asal sembarang memahami. Al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi, seorang ulama besar, dalam kitabnya Faidul Qadir, dalam kitabnya juga Taisir, itu menjelaskan yang dimaksud dengan ta'an di sini, nyerang itu seperti apa? Binahwi qadhin fi nasabin thabata fi dhahir syara'. Menyerang nasab yang udah dianggap sah menurut zahir syariat. Nasab kalau menurut zahir syariat, secara zahir menurut syariat udah sah. Maka kalau diserang, itu yang Nabi sebut kufur. Itu kufur langsung. Kufur bahasanya. Kufrun. Kufrun itu maksudnya itu kebiasaannya orang kafir. Kalau orang Islam melakukan itu dosa besar. Itu yang disebut jahiliyah oleh Nabi SAW. Bagaimana nasab yang udah diakuin? Di antaranya yang udah populer. Ya, antum Mas Ari bin Untung. Se-Indonesia udah tahu Ari bin Untung. Nggak ada yang ngingkari. Tahu-tahu ada orang datang dari Zimbabwe setelah 100 tahun ngotot, Ari itu bukan bin Untung. Padahal se-Indonesia udah tahu Ari bin Untung. Nah, pengakuan masyarakat Ari bin Untung itu dalam legitimasi syariat namanya syuhra istifadhah. Itu sah dalam pandangan syariat karena itu diakui oleh Rasulullah SAW konsep itu. Dan itu ijma, 4 madhab mengakui konsep itu. Jadi popularitas bahwasanya Ari bin Untung itu dalam pandangan syariat memberikan legitimasi bahwasanya nasabnya Ari itu anaknya Untung. Selama nggak ada bantahan dari bapak antum atau kerabat antum, selesai. Nah, ini kayak masalah habaib. Selama 1000 tahun nggak ada yang ribut.
bahwasanya Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Ini kan yang diributkan Ubaidillah nih. Ya. Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa. Ya kan katanya Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa karena nggak ada catatan ini. Ya. Di situ aja sebenarnya kan? Iya, itu aja yang utamanya itu. Utamanya itu. Ahmad bin Isa ini Ahmad bin Isa An-Nagib bin Isa Ar-Rumi, Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin ibn al-Imam Husain As-Sibt ibn Fatimah ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Ubaidillah bin Ahmad itu. Nah, selama 1000 tahun gak ada yang ribut. Bahkan ulama pada ngakuin. Mas Ari nanti selesai ini saya akan hadiahkan buku. Ya, itu saya aja nih, saya santri orang bodoh. Saya bukan ulama. Saya melacak itu nggak kurang dari 140 ulama yang saya dapetin. Ada lagi orang Oman neliti nggak kurang dari 180 kitab. Bukan hanya ulama, referensi yang tertulis ya gitu baca. Nggak kurang dari 180 ulama yang non Ba'alawi, yang mengakui nasab Ba'alawi, mengakui keabsahan nasabnya, mengakui status mereka sebagai Ashraf, sebagai Sada, sebagai Husaini, keturunan Sayyidina Husain. Dan ulama-ulama ini eksternal semua, yang dari madhab Hanafi, yang dari madhab Maliki, yang dari madhab Syafi'i, yang dari madhab Hambali, bahkan dari luar, dari kawan-kawan Salafi Wahabi, bahkan dari kalangan Syiah pun mengakui. Jadi dari lintas madhab. Makanya sampai Grand Mufti Mesir ketika ditanya masalah ini, Syekh Ali Jum'ah mengatakan, iya, nasab ini thabitun bil ijma', sah secara ijma', konsensus. Ada kepentingan apa Syekh Ali Jum'ah mengatakan itu? Kan gak ada kepentingan beliau. Kenapa? Karena memang ulama semuanya melihat ini udah memenuhi standar syariat, gak ada masalah. Kenapa kemudian? Nah, jadi ini secara zahir syariat sudah diakui. Udah syuhra istifadhah. Populer sekian ratus tahun, tidak ada satupun yang mempermasalahkan. Kemudian secara pengakuan ulama pun diakui, para nasabah, para mu'arrikh. Nantilah bisa baca sendiri panjang lebar. Saya nggak mau terlalu. Saya sebenarnya udah nggak pernah bahas masalah ini nih. Mas Ari pernah nanya-nanya. Bagi saya udah clear. Cuman ini kita dikembali. Andai kata kita melihatnya pakai perspektif hadis Nabi udah clear. Nabi SAW mengatakan perbuatan seperti itu at-ta'an fin nasab merupakan jahiliyah, dan Nabi sebut juga kufrun. Makanya kenapa saya penting untuk memberikan jawaban. Saya ngasih jawaban bukan untuk orang yang ngotot sudah menyalahkan semua ulama dan merasa dirinya udah pasti benar. Kalau dia udah declare pasti benar, semua sedunia salah, ulama walau aftal muftun. Nah, bukan itu. Saya ngasih jawaban itu buat memberikan penjelasan kepada umat supaya nggak masuk dalam dosa ini. Kesian. Gak usah ikutan aja bener gitu kan? Iya, kesian kalau apa masuk ke dalam dosa ini, kesian. Iya. Terus ulama semua ini salah, ulama semuanya bodoh, ulama-ulama kaliber. 1000 tahun ulama-ulama yang udah meneliti berapa banyak. Iya, walaupun nanti kitab-kitab tertulis dari tahun 700-an itu, kan memang pencatatan dulu nggak seperti sekarang detailnya. Dan tapi kan itu ulama yang ketika mencatat pada tahun itu berarti menurut standar dia udah nggak ada masalah kan. Andai kata bermasalah dari dulu mereka akan komplain. Kenapa dari dulu ulama dari berbagai madhab, ulama-ulama besar kaliber, nama-nama seperti Ibnu Hajar, ya, nama-nama seperti Al-Imam Murtada Az-Zabidi, Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam Ibnu Imad Al-Hambali, Al-Imam Murtada Syarji Az-Zabidi, ulama-ulama besar sangat banyak. Karena bagi mereka, di mata mereka ini udah memenuhi standar. Makanya kenapa saya meluruskan ini sebetulnya bukan untuk ngotot supaya dia ngaku salah, enggak. Kasihan kalau umat sampai jatuh dalam dosa ini. Udah itu aja. Kalau mau ngelihat hadis ini selesai, nggak berani. Cuma kan hadis ini dilempar, dibuang mentah-mentah, seolah-olah nggak ada hadis seperti ini. Iya. Tapi yang orang yang nggak tahu, yang nggak mendalami ilmunya, yang cuma ikut FOMO dengan kasusnya. Ya mungkin begini Bib ya. Ya silahkan kalau mau baca lengkapnya silahkan baca di buku itulah. Urusan mau percaya nggak percaya, jangankan nasab Ba'alawi, Al-Quran aja dia nggak percaya. Iya benar. Tugas kita kan menyampaikan. Benar, urusan percaya nggak percaya, Al-Quran aja dia nggak percaya. Iya. Rasulullah kenabiannya ada yang nolak, apalagi cuma nasab Ba'alawi. Yang nggak usah kaget lah kalau urusan seperti itu. Yang penting menurut standar ulama, standar ilmu nasab clear, nggak ada masalah, selesai. Ya kalau sekarang mungkin kalau dari sedikit kesimpulan berarti BPI ibaratnya kayak semacam ya Islam ini sempurna, tapi Muslimnya nggak sempurna kan gitu. Iya. Ya, misalnya agamanya sempurna, manusianya yang kadang ada kekeliruan. Ada kan, istilah gitu. Al-Islam mahjubun bil muslimin.
kadang-kadang keindahan Islam itu terhijab dengan tingkah lakunya orang Islam. Nah, mungkin keindahan Islam terhijab oleh tingkah lakunya orang Islam sendiri. Orang Islam. Bahkan ada program di Timur Tengah tuh dulu bagus banget. Itu kalau Ana kira kalau bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia full itu bagus banget itu. Namanya Khawatir. Mungkin pernah dengar gak? Khawatir. Khawatir itu artinya lintasan-lintasan hati. Itu dulu program di Ramadan. Ada 10 season. 10 season. Satu seasonnya sekitar 30 episode. Itu setiap Ramadan. Itu yang program yang bikin Ahmad Syukairi. Saya yakin kalau Mas Ari lihat nggak asing. Coba saya search di YouTube. Itu dulu tontonan kita waktu kuliah. Hiburan kita kalau Ramadan pas kuliah. Tapi setelah 10 season dia memutuskan untuk berhenti. Padahal itu tontonan terlaris di Timur Tengah setiap Ramadan. Dia setiap season beda. Ada satu season yang dia bicara tentang kejayaan-kejayaan Islam. Bagaimana dulu ilmuwan-ilmuwan Islam melakukan penemuan. Itu luar biasa. Ada satu season tentang Jepang. Ini yang menarik. Ini yang Anda mau bahas. Jepang kan mayoritas bukan umat Islam. Tapi dari segi kerapian mereka, ketertiban mereka, adabnya juga, kedisiplinan mereka, adab mereka. Kata Ahmad Syukairi nih, di Jepang ini ada Islam. Tapi gak ada orang Islam. Ada nilai Islam tanpa ada orang Islam. Menarik nih. Tapi di sebagian negara muslimin orang Islamnya ada, nilai Islamnya diabaikan. Iya. Itu yang tadi antum bilang. Iya. Ini salah satu episode di Al-Khawatir. Nah ini kalau ada proyek kawan-kawan yang punya waktu untuk menerjemahkan ini, walaupun ini udah tontonan lama, tapi di Indonesia Anda kira ini belum terpenetrasi itu. Belum rame. Nah itu 10 season, satu seasonnya 30 episode itu luar biasa. Ilmu semua tuh. Saya jadi penasaran itu luar biasa Khawatir itu. Pandangan mengenai Jepang itu menarik juga. Terus lagi sering ke Jepang nih soalnya lagi. Iya. Pertumbuhan di sana lebih luar biasa. Jadi tadi mahallu syahid, titik tekan yang saya pengen sampaikan, ada Islam tapi nggak ada orang Islam. Nilai-nilai Islam ada. Soal ketertiban, kebersihan, integritas, amanah, adab. Iya. Tinggal syahadatnya yang kejujuran. Syahadatnya aja yang belum ada. Sedangkan sebaliknya di sebagian negara yang mayoritas muslimnya ada nilai Islamnya malah. Iya, makanya. Ini yang menarik ya. Mungkin hal-hal tersebut kadang-kadang mungkin ada yang diketahui masyarakat, habaib gitu ya. Kemudian mereka menemukan beberapa kekeliruan secara personal waktu itu mungkin, yang itu dijadikan bahan. Dijadikan bahan. Kan kita juga walaupun keturunan Rasulullah juga pasti juga manusia juga, ada kesalahan juga. Tapi itu kemudian menjadi bahan untuk seolah-olah semuanya begitu. Betul. Begitu. Jadi mungkin itu mirip dengan apa yang antum bilang. Benar. Jadi tadi yang Anda katakan ke antum, habaib yang sombong membanggakan nasab ada. Tapi kan perbuatan dia sendiri melawan etika yang diajarkan oleh para habaib. Kalau itu ada dosanya nggak sih, Bib? Iya, dosa. Dia udah tahu dia punya sombong itu kan dosa. Kesombongan itu dosa. Udah punya itu, tapi dia kelakuannya di luar itu. Saya dari kecil Mas Ari. Saya dari kecil diginiin nama abah saya. Abah saya nggak pernah cerita waktu kecil, kamu ini punya nasab nyambung begini. Saya baru dikasih paham tuh ketika SMP. Ketika mau masuk pesantren. Waktu itu abah saya bilang begini, kata abah saya, kamu nih kalau punya nasab mulia, ya. Kalau kamu berbuat baik, kita berharap dengan barokah Rasulullah mudah-mudahan pahalanya double. Kata beliau. Tapi kalau kamu berbuat buruk, dosanya double, kata abah saya. Kenapa dosanya double? Karena satu, dosa karena perbuatan dosa yang kamu lakukan. Yang kedua, dosa karena kufur nikmat. Kamu dikasih nikmat, punya ketersambungan ke orang mulia, tapi kamu mengotori nikmat tersebut dengan perbuatan buruk. Ada bahasa tuh, jangan sampai ya kakek-kakeknya orang soleh, dia jadi aib di mata rantai nasabnya. Jangan sampai dari semua garis keturunan cuma dia satu-satunya yang berzina. Jangan sampai di semua mata rantai garis keturunan cuma dia satu-satunya orang yang menenggak minuman keras. Jangan sampai di semua mata rantai garis keturunan cuma dia satu-satunya orang yang fasik dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kamu jadi aib di mata rantai garis keturunan yang mulia. Jadi abah saya itu sampai ngomong bahasa,
Ya, nasab mulia itu kalau dibarengi dengan maksiat double dosanya. Dan ini sebagian ulama mengambil kesimpulan hukum dari ayat. Di ayat itu kan di ayat saya redaksi ayatnya, maknanya kurang lebih seperti ini. Istri-istri Nabi SAW, ya, siapa yang berbuat baik di antara kalian akan dilipat gandakan pahalanya, tapi siapa yang berbuat buruk di antara kalian akan dilipat gandakan dosanya. Nah, sebagian ulama memahami bukan hanya istri Nabi, begitu pula Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah SAW. Itu tanggung jawab. Nasab mulia itu harus dijaga. Oh, lebih berat sih sebenarnya. Lebih berat. Ada di dalam literatur tuh disebutkan. Jadi ada sekelompok keturunan Nabi SAW, keturunan orang-orang saleh lagi kumpul. Mereka lagi baca biografi kakek-kakeknya yang mulia. Begitu baca biografi kakek, ada satu orang nimbrung, satu orang yang bukan keturunan biasa-biasa aja. Yeah. Begitu nimbrung didengerin, habis didengerin dibilang begini, itu tadi yang ente baca itu biografi kakek-kakek ente orang. Iya betul. Ya Allah, untung bukan kakek saya. Loh, kenapa begitu? Iya, kalau ini kakek saya malu, sayanya begini masa punya kakek begitu. Saya malu, kelakuan saya begini masa punya kakek mulia begitu. Gak pantas. Jadi harusnya ini jadi motivasi, bukan untuk dibanggakan. Harusnya jadi beban moral untuk bisa mengontrol dirinya dengan baik. Bahkan ulama dulu tuh mengatakan yang punya nasab mulia, ya waladi al-jahlu gabih bi wa bak agbah. Anakku, kebodohan itu jelek. Yang namanya bodoh jelek. Tapi kalau yang bodoh aku dan kamu itu jauh lebih jelek lagi. Kenapa? Karena kamu bodoh, kakek-kakek kamu orang berilmu. Kok tahu-tahu kamu bodoh, jauh lebih jelek. Orang biasa bodoh jauh lebih jelek. Tapi kamu yang punya garis keturunan mulia bodoh, jauh lebih jelek lagi. Karena kebodohan dibarengi dengan nasab yang mulia jauh lebih jelek jadinya. Jadi itu beban moral, itu tanggung jawab nikmat yang Allah berikan tanpa dia minta, tanpa dia usaha, sehingga itu jadi beban moral yang harus dijaga, bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk bagaimana dia meniru langkah orang-orang soleh para pendahulu-pendahulunya. Ya Allah, ini perspektif yang berbeda nih sebenarnya. Nah, iya. Ya. Yang disangka. Dan ini yang kita dengar ketika di pesantren. Ini yang kita dengar ketika di pesantren waktu belajar. Jadi kalau dengar dari yang serangan-serangan itu mengenai apa namanya stigma-stigma yang bagaimana karena seolah-olah kayaknya membanggakan, justru sebaliknya malah ini adalah sebuah misi atau juga sebuah malah penjagaan sebenarnya jangan sampai melakukan kesalahan. Tapi gini, walaupun kita nggak menafikan ada yang akhirnya menyalahgunakan dengan menyombong-nyombongkan, tapi dia sendiri menabrak prinsip yang ada di dalam keluarga. Benar. Tapi begini menarik ya, Bib, bahwa mungkin aja banyak yang baru kemudian menyaksikan obrolan kita, gitu kemudian mungkin baru ternyata Habib Hanif tuh orangnya sesantai ini ya, begitu. Kalau nggak ketemu langsung, ada pertama ketemu langsung, kenapa nih keluarga ini ramah-ramah semua gitu. Cara menghargai orang lainnya luar biasa. Nggak usah begitu. Dengan IB aja dulu. Jujur tuh, Anda dulu kan nggak terlalu kenal beliau sampai akhirnya dikenalkan. Padahal kan di luar soalnya beliau tuh keras gitu kan. Keras, kata-katanya keras yang ya saya sempat yang berseberangan waktu itu. Tapi ketika kenal berubah 180 derajat. Saya rasa banyak orang yang seperti itu gitu. Kadang beliau mau ngomong gitu udah ada rasa-rasa kayak gitu. Insya Allah ada sesuatu, something yang kemudian ya orang berilmu beliau dan kemudian banyak nasihat yang keluarnya beda tonnya. Enak banget ya. Beda tonnya, maksudnya ngomong ketika kita ketemu gitu, kelembutannya dan cara itu beda tonnya. Betul. Nah, ini mungkin bisa menjadi sedikit sedikit koreksi kalau boleh, Bib. Karena yang di luar melihatnya seolah-olah para Habib itu keras gitu, selalu melawan pemerintah gitu. Karena nggak kenal secara dekat gitu. Ini apa yang kira-kira? Jadi yang pertama ada kata-kata orang bijak begini. Isma' minhu wa la tasma' anhu. Kalau mau tahu tentang seseorang, dengar darinya, jangan dengar tentangnya. Itu kata-kata luar biasa itu. Dengar darinya, jangan dengar tentangnya. Dengar darinya itu dengar langsung. Dengar langsung. Orangnya.
saksikan bukan langsung, datang. Gibahan. Bukan itu salah satu yang penting kalau kita mau menilai seseorang. Dengar darinya, bukan dengar tentangnya. Kemudian yang kedua, memang ya tentunya gini. Beda konteks, beda cara penyampaian. Beda konteks, beda cara penyampaian. Beda situasi, likul limaga min magal. Beda situasi, beda keadaan, tentunya beda substansi yang disampaikan. Ya, dalam konteks-konteks yang mengharuskan untuk tegas, keras, nggak kompromi, ya itu yang memang harus ditampilkan. Ya Rasulullah SAW itu di dalam satu riwayat disebutkan idza khatabana nas ihmarra wajhuhu wa fi riwayatin ihmarrat 'ainah washtadda ghadabuhu wa 'ala sautuhu ka'annahu mundhiru jayshin sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam hadis disebutkan para sahabat menceritakan Nabi itu kalau udah berkhutbah ketika ada hal-hal yang luar biasa ya, ada hal azim, bicara hak batil, halal haram. Nabi kalau udah berkhutbah ihmarra wajhuhu, mukanya Nabi sampai merah. Wa 'ala sautuh idza khatabana nas ihmar wajhi, mukanya Nabi itu sampai merah saking tegasnya Nabi. Wa 'ala sautuh, suara Nabi melengking tinggi. Wa fi riwayatin ihmarat 'ainah, bahkan dalam satu riwayat disebutkan mata Nabi sampai merah. Nah, Mas Ari, ceramah saya kencang enggak biasanya? Saya kalau ceramah. Kalau ngobrol mantap sih enggak. Ceramah keras kan? Keras ceramah, ya. Berisi keras kan? Iya. Pernah sekeras-kerasnya Habib Rizik lihat beliau matanya sampai merah lagi ceramah? Sampai merah? Nggak pernah. Kayaknya nggak pernah sih. Nggak pernah. Nabi sampai merah matanya. Marah banget. Iya, dalam keadaan-keadaan tertentu. Mata sampai merah, suara muka Nabi sampai merah, suara Nabi melengking tinggi. Ka'annahu mundhiru jayshin, seolah-olah Nabi itu di tengah khutbahnya seperti penyeru pasukan perang. Ada kalanya Nabi seperti itu. Tapi dalam banyak keadaan, bagaimana para sahabat menggambarkan kelembutan Nabi, kesantunan nasihat Nabi SAW. Jadi ya likulli magamin magal, nggak bisa digeneralisir. Ya nggak usah jauh-jauh lah, Mas Hari. Kita lagi ngobrol sama anak, kadang-kadang kalau lagi lembut. Ada keadaan-keadaan tertentu ya anak mesti digentak dikit. Lagi pas nyebelin ini ya. Baru mau denger. Jadi nggak bisa dipukul rata. Itu dari segi keadaannya. Nah, kemudian dari segi memilih metodologi dalam menyampaikan pun di kalangan habaib variatif. Ada yang lebih fokus ke amar ma'ruf nahi munkar seperti Imam Besar dan kami yang berada di barisan beliau. Ada yang lebih fokus ke dakwah, ada yang lebih fokus bicara soal hati. Dan itu nggak sedikit di kalangan habaib, sangat banyak yang lebih fokus ngajak orang cinta kepada Rasulullah, lebih fokus ke sholawat. Jadi di kalangan habaib sendiri variatif, variatif. Jadi heterogen di dalam metode berdakwah di kalangan habaib itu sendiri, nggak satu model. Kalau bicara habaib ya secara garis besar. Oh jadi memang tergantung kondisi situasi saat itu. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Bagaimana kita lihat. Walaupun sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana bedanya antara Imam Besar Habib Rizik dengan Habib Mundhir al-Musawwa almarhum? Kan kontras banget itu kan. Iya, tapi semuanya tujuannya sama-sama baik, sama-sama Allah dan Rasulullah. Bagaimana kontrasnya perbedaan antara gaya Imam Besar Habib Rizik dengan Habib Umar bin Hafid? Iya kan. Tapi kan tujuannya sama-sama Allah wa Rasulullah. Cuman konteksnya berbeda, fokusnya yang berbeda. Karena kira kalau kita mau ambil positifnya, semua banyak jalan menuju Mekah. Dengan tujuan yang sama sebenarnya. Dengan tujuan yang sama. Mungkin yang itu yang kemudian ditangkap oleh media. Betul. Yang kemudian terpenetrasi oleh masyarakat luas. Nah, dipikir begitu. Iya. Nah, apa mungkin ada latar belakang budaya juga? Karena tinggal di Petamburan. Bisa jadi, itu bisa jadi. Emang habaib yang latar belakangnya Betawi, rata-rata lebih nyablak. Iya benar. Gaya, memang Imam Besar itu gaya Petamburannya kental banget. Benar. Karena beliau lahir besar di Petamburan. Saya sendiri Betawinya juga kental banget. Antum lagi ceramah, suaranya juga mirip beliau. Kalau kita lihat wajahnya ini mirip juga, sampai dialek juga mirip, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini satu lagi pertanyaan terakhir nih, Bib. Teman saya ini kan ada yang ulang tahun namanya
due date gitu. Ulang tahunnya setiap tanggal 2 Desember. Gitu. Nah, dulu pernah eBay itu membuat satu fenomena yang cukup besar terjadi di Indonesia dan belum pernah ada lagi. Iya. Gitu ya. 2016 ya. 2016 gitu. Sebentar lagi nih tanggal 2. Iya. Dan kami dengar juga hari ini nih eBay pulang ke Indonesia, baru pulang umrah gitu. Iya. Apakah kemudian akan berkumpul kembali gitu? Oh iya. Karena udah lama banget setelah itu eBay kan kemudian eBay udah lama nggak hadir. Di Saudi jadi waktu beberapa kali kita buat reuni. Reuni ini kan tujuannya buat mengenang ya. Namanya itu kan peristiwa bersejarah. 7 juta umat Islam tumpah ruah. Itu Monas full bahkan sampai ke Cempaka Putih orang saat itu. Luar biasa penuhnya itu. Ini kan momen bersejarah yang gak pernah terjadi sebelumnya. Dari situ ada nilai-nilai ukhuwah, ada nilai perjuangan, ada nilai persaudaraan. Sehingga jas merah jangan lupa sejarah. Nah, itu dilakukan reuni setiap tahun untuk memompa kembali semangat perjuangan itu, merajut kembali persaudaraan itu. Kita dari 2017, 2018, 2019 itu bikin reuni. 2010, 2020, 2021 sempat pandemi. Bikinnya hanya dalam bentuk dialog. 2021 nggak terlalu besar. 2022 bikin di Atin. 2023 tahun lalu kita bikin yang pas Palestina tuh awal-awal. Nah 2024 nih. Nah semenjak dari 2017 sampai 2023 ini, kalau kita bikin di Monas, eBay belum pernah hadir. Iya belum pernah lagi kan? Karena kan beliau di Mekah. Kemudian terakhir harusnya pengen hadir tapi almarhumah sedang kritis saat itu. Umi Fadlun rahimahullah rahmatul abrar. Ya. Jadi insya Allah tahun ini beliau hadir lagi nih. Hadir lagi di tengah-tengah kita. Oke, jangan lupa nih semua nih. Silakan di semua kamera. Buat masyarakat umat Islam dimanapun berada, hadiri syiarkan reuni akbar Mujahid 212. Insya Allah pada hari Senin 2 Desember 2024 mulai tahajud berjamaah. Berarti dari tanggal 1 dong? Enggak, kita mulai jam 3. Oh jam 3 ya. Berarti minggu malam dini hari. Minggu dini hari mulai tahajud berjamaah malam Senin itu. Jam 3, jam setengah 3 kita udah kumpul. Di mana lokasi? 3 mulai tahajud di Monas, Silang Monas. Lagi. Ya, habis itu istighatsah, kita sholat subuh berjamaah, kita baca kunut nazilah, habis itu kita baca sholawat bareng-bareng. Nanti ditutup dengan tausiah dari imam besar. Ada sambutan dari tokoh-tokoh juga, dan ada hal-hal yang berbau seni juga nantinya, dan seterusnya. Nah, ini yang membedakan reuni tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya nih. Dan Senin dong hari kerja nih, bagaimana Beb? Kita jam 8 kurang insya Allah udah selesai. Jadi habis itu yang mau kerja lagi. Bisa lanjut kerja, apalagi yang kantor deket-deket situ. Langsung gas. Mungkin yang mau kerja nggak mau sampai habis, mau jam 7 doang, silahkan, nggak masalah. Nggak ada masalah. Ya, jadi ayo sama-sama kita siarkan. Dan tema kita tahun ini revolusi akhlak untuk Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Jadi kita pengen munajat, istighatsah, minta supaya Indonesia makin diberkahi oleh Allah. Ya, Palestina agar dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa aja Bib yang kira-kira akan hadir? Para ulama, para kiai, para habaib. Presiden gimana kira-kira, apakah? Ya mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Kembali merajut ukhuwah. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi teman-teman ditaruh di kalendernya tanggal 2 berkumpul bersama lagi, mungkin untuk melepas kerinduan yang dulu pernah mungkin bersama-sama 2016 juga. Iya. 16 ya gitu ya. Yang waktu hujan di amin wudunya di hujan itu. Hujan Allah kasih, Allah turunin langsung fresh. Iya benar-benar. Saya ingat banget tuh. Tapi memang benar-benar itu menarik ya waktu itu, karena itu speaker itu ajaib ya, bisa kedengeran tuh dari mana. Saya di Bunga Sarina waktu itu kan. Tuh speakernya sampai ke sana gitu. Iya. Ini IO yang luar biasa. Kawan itu 2016. Mudah-mudahan bisa kembali merajut persatuan yang baik. Amin, insyaallah. Waduh, jazakallah khair nih, Bib, waktunya. Nggak berasa, ada 2 hari. Udah jam 5. Banyak juga yang bisa saya gali dari sini dari antum ya. Aduh, banyak banget kisah yang belum pernah didengar. Banyak yang belum dengar pastinya juga. Banyak hal-hal yang semoga ini akan menjadi sebuah percikan awal persatuan itu akan terjalin insyaallah. Ya, mungkin ada doa sebagai penutup Bib untuk kita semua, Bu.
Mudah-mudahan insya Allah semua kawan-kawan yang menyaksikan channelnya Mas Ari Untung, yang like, yang subscribe, yang menyaksikan, dan semua kawan-kawan dimanapun berada, Allah berkahi kehidupannya, Amin. Allah panjangkan umurnya dalam sehat walafiat, ketaatan kepada Allah, dan juga mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Ta'ala, kita dijadikan insan-insan yang lebih baik lagi. Dan kita berharap mudah-mudahan negeri kita semakin baik, semakin berkah. Dan yang lebih penting kita berharap mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina segera dimerdekakan oleh Allah. Amin. Diberikan kemenangan, kemerdekaan, dan semua yang mendukung Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala, dan musuh-musuhnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Amin, amin ya Rabb. Amin. Kabul insyaallah. Kabul insyaallah. Dan teman-teman semua, jika dirasa ini menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya informasi ini ya, dan juga ajak teman-teman semua untuk berkumpul di hari Senin. Dan kita doakan Habib Hanif, Ibe, dan semua seluruh keluarga ini dalam tetap steadfast kalau bahasa Inggrisnya tuh ya, tetap berada di situ untuk mengawal umat insyaallah, mudah-mudahan. Amin. Sampai ketemu lagi teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.